Mari kita ikuti seri Pesan Pengharapan. Subscribe dan like channel Pesan Pengharapan. Dan apabila Anda diberkati dalam pelayanan kami, bagikan link Pesan Pengharapan ini kepada rekan dan kerabat Anda. Terlebih dahulu, mari sama-sama persiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, hamba mengucap syukur untuk kesempatan kami semua boleh belajar dari firman Tuhan. Dalam seri Pesan Pengharapan ini, kami ingin supaya selalu punya pengharapan, karena pengharapan itu datang dari Tuhan dan masa depan itu sungguh ada bagi kami. Tuhan, biarlah terus kami menjaga dan memelihara pengharapan di hati kami untuk selalu bergantung kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, warga kerajaan surga, putra-putri dari Raja segala raja yang dikasihi Tuhan dan saya sayangi. Kali ini seri Pesan Pengharapan yang ke-24, judulnya adalah Kado dari Tuhan. Siapa sih kita yang tidak suka diberi kado, saudara? Semua orang pasti senang sekali dan bahagia ketika menerima kado. Apalagi kado dari Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dan kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat 46 sampai 51. Kata Natanael kepadanya. Natanael berkata kepada Filipus. Nah, Natanael ini artinya adalah kado dari Tuhan. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. 49. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama dari Natanael begitu indah. Terdiri dari dua kata Ibrani, Natan dan El. Natan adalah dia telah menerima pemberian. Dalam hal ini saya sebut kado. El artinya Tuhan. Saudaraku, Natanael nama yang sangat indah. Dan sejak hari itu dia mengikut Yesus. Namanya selalu didekatkan dengan Filipus, orang yang pernah membawa dia kepada Yesus. Nama lainnya adalah Bartolomeus. Sehingga di dalam susunan daftar nama murid-murid Yesus, kita menemukan selalu Filipus dan Bartolomeus. Maaf kalau tadi saya sebut salah. Bartolomeus, Filipus dan Bartolomeus. Itulah nama
lain dari Natanael. Nah, Natanael diperkenalkan Filipus kepada Yesus. Natanael bertanya, kalau dia Mesias, kalau Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan, dia bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Rupa-rupanya Natanael ini sering melakukan bacaan-bacaan dan kajian-kajian kitab perjanjian lama. Saudaraku, memang tidak tertulis secara tersirat bahwa dari Nazaret, kota yang kecil, kota yang tidak pernah dipandang dengan mata, saudara, karena itu merupakan daerah pesisir dengan bahasa-bahasa penduduknya yang kurang halus, saudara. Maka Natanael segera ingat bacaan-bacaan yang dia kaji sebelumnya. Bahwa dalam kitab-kitab Ketuvim, kitab-kitab perjanjian lama, saudara, memang tidak ada yang baik, yang keluar, muncul dari Nazaret. Filipus tidak menunggu waktu lama dalam menjelaskannya kepada Natanael. Lebih baik dia melihat sendiri pribadi daripada Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Natanael, Yesus berkata, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Artinya Yesus mengenal sosok daripada Natanael. Dia begitu mahir di dalam bacaan-bacaan dan kajian-kajian kitab-kitab perjanjian lama, sehingga Yesus yang adalah Allah, yang tahu isi hati manusia, Yesus memberikan nilai yang sangat tinggi terhadap Natanael. Ia berkata, ini loh orang Israel sejati yang sangat tekun membaca, mengkaji kitab-kitab perjanjian lama. Sehingga Yesus memuji dia. Natanael seorang yang luar biasa. Saudaraku, terus kita melihat di sana. Bagaimana engkau mengenal aku? Natanael penasaran. Padahal mereka belum pernah berkenalan sebelumnya. Bahkan nama Yesus sendiri dibawa oleh Filipus kepada Natanael. Jadi mereka belum mengenal satu sama lain antara Yesus dengan Natanael. Tetapi Yesus sudah tahu bahwa dia ini adalah orang Israel sejati dan membuat Natanael penasaran. Bagaimana engkau mengenal aku? Kita belum pernah berkenalan sebelumnya, bukan? Yesus menjawab, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Melihat Natanael di bawah pohon ara bukan arti hurufiah, saudara. Karena ungkapan pada waktu itu yang ada di antara orang-orang Yahudi di bawah pohon ara itu artinya di bawah pohon, yaitu suka belajar, membaca, dan mengkaji kitab. Jadi kalau orang itu suka membaca, ungkapan itu menyebut, oh Bapak A itu sukanya di bawah pohon ara. Artinya dia suka belajar, saudara. Jadi Yesus berkata kepada Natanael bahwa dia adalah orang Israel yang sejati. Karena itu semua membentuk karakter yang indah dari kegiatan di bawah pohon ara itu. Bukan berteduh di bawah pohon ara, tetapi Natanael memang suka belajar dan mengkaji kitab-kitab suci. Itu yang disebut Yesus, bahwa dampak daripada dia suka belajar membentuk karakternya sebagai orang Israel yang sejati. Bahkan pembacaan-pembacaan rohani itu memperbarui hati dan pikirannya untuk tidak ada kepalsuan. Semua
diterangi oleh firman Tuhan yang dia baca. Jadi kado dari Tuhan yang pertama adalah Tuhan akan memberi saudara-saudara dan saya hasil dari ketekunan kita belajar, membaca, dan melakukan firman Allah. Saudaraku, kita tidak pernah rugi, tidak pernah seolah-olah membuang-buang waktu ketika kita menyediakan waktu khusus, belajar, membaca, dan melakukan firman Allah. Saudaraku, hari ini, hari Jumat, ketika saudara menerima seri pesan pengharapan, kami grup Ayo Baca Alkitab bersamaan hari ini mengakhiri pembacaan kitab Wahyu pasal terakhir dan ayat terakhir. Lalu hari Senin berikutnya kami akan memulai balik baca Kejadian pasal 1. Saudara bisa menghubungi petugas-petugas gereja untuk ikut bergabung dalam grup ini, Ayo Baca Alkitab. Hari Senin yang akan datang, tanggal 8 Maret, kami akan start kembali membaca Alkitab secara penuh dari Kejadian sampai Wahyu, dimulai Kejadian pasal 1, ayat 1. Kami tunggu saudara-saudara bergabung. Tidak rugi, saudara. Ada kado dari Tuhan untuk saudara. Yang tekun membaca Alkitab seperti Nathanael, maka kita akan disebut kita ini adalah orang Kristen yang sejati. Dan tidak ada dosa, tidak ada kepalsuan di dalam hati kita, karena terang firman Tuhan itu mengusir seluruh tabiat-tabiat yang jahat, tabiat-tabiat yang buruk, tidak menghargai orang lain, suka nyinyir kepada orang lain, suka mengkoreksi kehidupan orang lain tanpa melihat kekurangan dari diri sendiri. Itu akan bisa terusir oleh terang dan kebenaran firman Tuhan. Terimalah kado yang pertama dari Tuhan. Kado dari Tuhan yang kedua adalah disebutkan begini, saudara. Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Ini kado dari Tuhan yang kedua. Berupa sebuah pengakuan iman, saudara, bahwa kita diselamatkan oleh karena mengakui Tuhan sebagai Raja dan Juru Selamat kita, penguasa hidup kita, muncul dari hati dan keluar dari mulut. Kitab Roma pasal 10 berkata demikian. Itulah sejatinya proklamasi iman kita yang membuat kita menerima keselamatan. Kado dari Tuhan yang terbesar adalah keselamatan. Bagaimana cara memperoleh keselamatan itu? Bukan dengan jerih payah kita sendiri, bukan oleh usaha manusia, tetapi oleh sebuah pengakuan yang muncul dari hati dan keluar dari mulut kita, bahwa Yesus, engkau adalah anak Allah dan engkau raja dalam kehidupan kami. Maka kado yang kedua dari Tuhan adalah kasih karunia yang menyelamatkan kita karena kita mengucapkan kredo iman kita bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan raja, penguasa, juru selamatmu dan juru selamatku pribadi. Itulah kado yang kedua. Perhatikan sekarang kado yang ketiga dari Tuhan, saudara, untuk Nathanael. Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Nathanael, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Wow, luar biasa, saudara. Kado yang paripurna, yang menambahkan kredo iman kita, bahwa Yesus adalah anak Allah, raja segala raja. Itu akan dibarengi dengan dikatakan oleh Tuhan Yesus hal-hal yang lebih besar daripada itu. Kita berpikir bahwa pandemi yang belum berakhir ini adalah hal yang besar, yang menghantam seluruh bagian negara-negara di dunia. Saudara, kalau kita berpikir seperti itu, kita tidak benar
dalam mengambil kesimpulan, saudara. Memang pandemi ini berat, sesuatu yang besar. Tetapi ada hal-hal yang lebih besar yang akan Tuhan berikan bagimu dan bagiku, saudara. Karena kita sudah menyatakan iman kita bahwa Yesus adalah anak Allah dan Raja segala raja. Seperti janji Tuhan untuk Natanael. Lalu kata Yesus kepadanya berikutnya, aku berkata kepada kalian. Ya, jadi dalam bahasa aslinya, kepadamu di ayat 51 berbeda dengan kepadamu, kepada Natanael, yaitu Yesus yang melihat dia di bawah pohon ara. Karena mu di ayat 51 itu bentuknya jamak. Aku berkata kepada kalian semua, sesungguhnya kalian akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Kenapa Yesus bisa memberikan kepada Natanael dan kita hal-hal yang lebih besar? Karena memang Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Tidak bisa disangkal. Kedua pribadi ini ada berdiam secara jasmania dan penuh di dalam diri Yesus. Tidak saling mempengaruhi, tidak saling meniadakan. Tetapi ada sempurna di dalam diri Yesus. Sehingga pada saat ini Yesus sudah ada di surga. Dia tetap Allah sejati dan manusia sejati. Dan ketika ada di muka bumi, saudara, sebagai Allah yang sejati, maka malaikat-malaikat Allah itu turun naik kepada anak manusia. Sehingga dia sanggup memberikan hal-hal yang lebih besar, yang berangkat dari iman kita. Itu semua akan diberikan kepada kita sebagai kado yang sangat indah. Di pasal yang sama, pasal 1 ini saudara, di ayat 16 sampai 17. Ayat 16 sampai 17, Yohanes pasal 1. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Terjemahannya yang lebih tepat adalah, kita telah menerima kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Jadi kasih karunia itu terus bergejolak dan tanpa henti tercurah dalam kehidupan manusia yang percaya kepadanya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sungguh bahagia menerima kado dari Tuhan. Karena Tuhan tahu hidup kita. Dan Tuhan menunggu kredo pernyataan iman dari dalam kita. Yang mengatakan engkau Tuhan anak Allah, Rajaku, yang menyelamatkan aku. Dan Tuhan, aku akan menerima berikutnya, yaitu kasih karunia demi kasih karunia. Apa yang kau butuhkan saat ini, saudara? Engkau mungkin butuh pembelaan. Tuhan, aku perlu engkau bela. Kehidupan rumah tanggaku seperti ini. Kehidupan ekonomiku seperti ini, Tuhan. Aku butuh kasih karunia daripadamu. Saudara, kalau itu doamu hari-hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia akan datang kepadamu. Dia yang adalah Raja, Allah sejati itu, di mana malaikat-malaikat turun naik, melayani pemberian-pemberian yang saudara doakan. Itu semua akan engkau terima, lengkap dan sempurna. Amin. Mari kita nyanyikan pujian, Tuhan akan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Kami memuji-muji Engkau Tuhan. Kami telah menerima kado daripada Tuhan. Iman kami menyatakan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kami. Tuhan memberikan akibat yang baik ketika kami tekun membaca firman-Mu Tuhan. Maka ada perubahan yang besar dan radikal dalam kehidupan kami. Juga kami telah menerima keselamatan karena kami mengungkapkan kredo iman kami bahwa Engkau Yesus adalah anak Allah, Raja segala raja, Juru selamat kami. Dan dalam kehidupan kami tidak akan pernah berhenti kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia kepada kasih karunia yang berikutnya akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan kasih karunia Sang Putra, Yesus Kristus, kekasih jiwa kami, dan persekutuan dengan dan di dalam Roh Kudus tercurah atas kehidupan kami semua, putra-putri kerajaan surga, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Sampai bertemu kembali di pesan pengharapan yang akan datang. Tuhan memberkati saudaraku. Haleluya.